Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan video ini ya. Kali ini saya masih berbagi lagi ya, isi buku ya yang saya senangi ya, dari beberapa buku ya. Mungkin kali ini saya berbagi buku tentang terapi rohani untuk semua ya, penulisnya Habib Ali Al-Jufri. Oke, ini bukunya. Oke. Nah, baiklah, di sini ada pun isinya ya, tentang jihad melawan nafsu ya, jihad melawan nafsu. Nafsu itu siapa? Yaitu nafsu itu adalah musuh ya. Nafsu itu adalah musuh kita ya. Musuh kita ada dua, setan dan hawa nafsu. Nah, sini jiwa, jihad melawan nafsu ya. Saya bacakan saja ya, teman-teman tinggal mendengarkan ya. Baiklah, jihad melawan nafsu. Salah satu cara berjihad melawan nafsu adalah mengurangi hal mubah secara bertahap. Jika nafsu biasa kenyang, setelah 20 suapan, cukupkan 18 suapan. Wah, biasa ini ya. Jadi kalau memang kita biasa makan ya, ini ulama sampai luar biasa ya, menghitung suapan yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita. Yang tadinya 20, untuk mengurangi ya nafsu dicukupkan dengan 18 suapan. Ya, kalau kita biasa makannya 2 piring ya, 2 piring nambah lagi ya, kurangilah sepiring setengah ya, seperti itu. Di sini pun demikian. Kalau kita jika nafsu biasa kenyang nih setelah 20 suapan, cukupkan 18 suapan. Tuh, luar biasa ya. Saya lanjutkan lagi. Jangan lakukan sekaligus agar nafsu Anda kuat, tidak lelah, tidak jenuh, lalu akhirnya tidak mau tunduk sama sekali. Lakukan sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Rasulullah mendidik para sahabat seperti itu. Mereka tidak dipaksa, tetapi diberi pilihan. Mereka rela melewati malam tanpa sesuap makanan pun. Ya, siapa mereka? Yaitu sahabat. Para sahabat rela melewati malam tanpa sesuap makanan pun. Bukan karena tidak mampu, ya, bukan karena tidak mampu. Rasulullah sendiri bahkan ditawari gunung Uhud dijadikan emas. Ya, mungkin teman-teman semua sudah populer ya cerita ini. Rasulullah ditawari gunung Uhud dijadikan emas. Sebelumnya beliau juga ditawari kerikil Mekah dijadikan emas, tetapi beliau menolak ya. Rasulullah menolak ya, padahal ini sama sekali akan mengurangi yang ada di sisi Allah untuknya kelak di akhirat. Tidak, wahai Tuhanku, aku ingin satu hari lapar, satu hari kenyang. Ketika lapar, aku tertunduk di hadapanmu berzikir. Ketika kenyang, aku bersyukur dan memujimu. Demikian jawaban beliau kepada Allah. Untuk apa para sahabat melewati makan malam dengan perut lapar? Yaitu tentu untuk membersihkan diri dan menyucikan nafsu. Setelah itu mereka banting tulang berjuang di jalan Allah dan mengerjakan sholat malam. Pada masa-masa awal risalah Nabi, sholat malam diwajibkan teman-teman. Ya, bukan hanya disunahkan. Para pengikut beliau diwajibkan mengerjakan sholat tengah malam. Seorang sahabat saking menyatunya dengan Allah mengerjakan sholat sampai lebih dari setengah malam. Luar biasa ya kehidupan para sahabat. Apa sih sahabat itu? Sahabat adalah orang yang mengalami adanya Nabi Muhammad. Mereka melihat ya, makanya disebut sahabat ya. Barangkali belum sampai tengah malam, aku harus hati-hati, harus
bertambah sedikit lagi bisik sahabat itu di hatinya. Ia pun tenggelam dan larut menikmati sholatnya. Sampai di penghujung malam, ia berkata lagi, barangkali masih kurang, aku tambahkan sedikit lagi. Demikianlah, tanpa terasa fajar sudah terbit. Ya, ini motivasi buat khususnya buat pribadi diri saya sendiri, juga buat pendengar ya. Ternyata para sahabat seperti itu, yang tidak melewati malam-malam dengan sia-sia, tapi untuk beribadah kepada Allah. Dan ia telah mengerjakan sholat semalam suntuk. Ya, kita cemburu iri yang melihat para sahabat begitu ibadahnya luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya ya, tahap demi tahap. Ya, latihan pertama yang Nabi berikan kepada para sahabat adalah mengurangi kesenangan dunia. Waduh ya, mengurangi kesenangan dunia. Bukan kita ya, saya sendiri makan ini, makan itu, makan ini. Waduh, kita dikurangi ya, bertahap lah ya, bertahap. Mudah-mudahan bisa dan memacu mereka untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Hal ini pada akhirnya membuahkan nafsu yang bersih dan suci ya. Tetapi lebih daripada itu, Anda jangan pernah mengakui prestasi nafsu dan menganggapnya sudah suci. Oke ya, itu saja dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan, tulisan-tulisan Habib Ali Jufri. Mudah-mudahan memotivasi buat kita untuk semangat beribadah lagi. Buat teman-teman yang lagi galau, yang lagi bingung, banyak hutang ya, kemudian hidup terasa susah, ujian terus menerpa ya, saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua yang sedang dililit hutang cepat dilunasi hutangnya ya, dengan berkahnya ya. Kita berbicara tentang kebaikan-kebaikan para sahabat ya, mudah-mudahan kita dapat berkahnya dengan membaca buku ini ya, dan dapat memotivasi diri kita sendiri. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi lagi setiap saat ya, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Kita berbagi kebaikan, berusaha menebar kebaikan ya. Mudah-mudahan kita sudah menikmati ya, ada manfaatnya apa yang telah kita sampaikan. Oke, sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan